Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan program Jumat Ramadan Berkah, di mana program ini kita adakan untuk mempererat tali silaturahim antara asatid, santri, dan alumni Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sangkang. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i, al-ilmu hikmatun kalau hikmatin nasab. Dalam program kali ini, kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tampung sebelumnya, yang akan dibahas oleh asatid kami. Sebagai narasumber pertama, yakni Kiai Ahmad Mambu Hasid, putra Kiai Abdul Hasid, di mana beliau merupakan pengasuh Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sangkang. Sebagai narasumber kedua, yakni Kiai Haji Ibnu Hajjaj, putra tunggal Nyai Hajah Azizah Siraj. Dan sebagai narasumber terakhir, yakni Kiai As'adul Rafiq, putra Nyai Hajah Kurbiah Siraj. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ibnu Hajjaj. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita beraulah sedaja takdir Allah Subhanahu wa taala untuk bulan puasa sampai dalam keadaan sehat. Bulan saya detik sarang sejalan oleh iman karena ada bulan puasa itu sejalan dilipat gandakan, dilipat gandakan, makanya tekel. Maka umat Islam berlomba-lomba melakoni pada saya. Yang terkesayakan itu Allah pengajian, atau pengaji. Saya semakin itu elaksanakan misalnya Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sangkang setujuan ekor Estonia daku menjalin silaturahim antara para pengajar, para guru Taman Pendidikan Islam At-Tanwir Sangkang sareng para santri juga para alumni lengkap di Masaos Badena. Estona pertanyaan saya juga itu ampun biasa dibahas dan juga boleh dan At-Tanwir itu bergrup WA senyaman grup At-Tanwir. Semakin itu Estona jepon juga cuma mempererat silaturahim juga untuk memvisualisasi biasanya cuma monitoris ya semakin kali itu pas kenal, pas koning dia perseret sebiasa aja pertanyaan-pertanyaan alumni sebiasa diajukan nang WA grup At-Tanwir gitu dan modal tenaga pembukaan kira tidak ada langsung. Dari pembahasan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas oleh para asatid. Pertanyaan yang pertama, memasang IUD, alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim dalam keadaan berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Kepada para asatid kami persilahkan. Saya jawab. Karena memasukkan benda
Kalau pertanyaan ini tentang masalah alat konsepsi, jadi memasukkan alat IUD di antara JD 2000 atau kan itu kan dapat alat kalau wanita. Jadi saya tak tahu tahun ini tak tahu memasuk. Artinya berarti kan kita sama dengan sesuatu barang dari lubang yang memang hanya membatalkan untuk puasanya. Kalau mungkin lubang yang lain yang bukan yang biasa mulut atau yang itu kan mungkin bisa tidak. Jadi dia melewati lebih dari alat kelamin atau ya ini untuk wanita. Tapi ada satu kali masuk itu jadi batal puasa. Sebenarnya kalau hari sama. Jadi ini bisa bergantung saja. Kemudian masuk badan bisa batal sholat. Puasa. Jadi bisa betul. Mungkin ya, jadi kesimpulannya ya memasukkan IUD kotor ini membatalkan puasa karena ini memasukkan barang ke dalam tubuh. Sebagaimana kita tahu tidak boleh kalau di dalam fikih itu kalau ini ma'isam najufan memasukkan barang ke dalam organ tubuh. Perlu diketahui sebetulnya bukan hanya memasukkan barang melalui kubur, tapi melalui jalan yang lain juga tidak boleh. Seperti memasukkan barang dari telinga, lubang telinga atau lubang hidung, mulut, kubur dan kubur. Ini masuknya kubur. Jadi memasukkan barang ke bagian dalam tubuh itu tidak boleh, sebagaimana kita tahu. Ini seperti yang kalau masa sekarang ini dulu waktu punya corona tes PCR ya, antigen apa PCR yang memasukkan ke hidup? PCR itu juga membatalkan puasa karena memasukkan barang ke dalam tubuh melewati batas luar. Jadi kalau sudah melewati batas luar, artinya sudah masuk ke dalam rongga tubuh atau dalam istilah fikih disebut jauhan, maka itu membatalkan. Jadi IUD ini sekali lagi dibatalkan membatalkan puasa kalau dilakukan siang hari. Saya kira cukup. Itu pertanyaan pertama. Atau dari presenternya bisa kalau ada tanggapan atau apa bisa atau ada pertanyaan susulan bisa. Mungkin saya bertanya saja ya kepada Ustaz. Bapak ya ini seperti sebagainya tadi juga saya kalau begitu bagaimana Ustaz? Nanti pendapat mana orang asuti kata apa sih? Itu termasuk bentar soal itu. Iki. Karena pertanyaan Cak Mudure bukan jawabnya Cak Mudure ya. Karena jawaban kita itu sesuai dengan pertanyaan. Karena karena pertanyaan Cak Mudure bukan jawab Cak Mudure. Saking pertanyaan Cak Inggris itu jawab Cak Inggris, saking Pak Mudure itu. Tak bisa. Iki asuntik nikah mana ulama tak pada pemangkinan. Mana ulama apa istilahnya? Mohon maafkan dibaca ulama kalasi, tapi mau mengucap kalasi tak saya kurang sopan ulama mengucap kalasi. Ulama salaf misalnya. Tetapi ulama semakin dibaca ulama kontemporer tadi. Mutakhir. Atau kontemporer misalnya. Pada ulama sejibin, asuntik itu tak betul karena memasuk benih dari lobel saya mufatih, benih jauhan mufatihan. Kan syaratnya yang membatalkan itu lobel saya bukan. Mensuntik kan berbuang tak betul kan? Padahal orang yang masang perang, orang yang perang itu tak betul. Senajan terasa di kerongkongan, rasa betul. Jadi masuk badan di masa pembuluh apa? Paksa bori-bori, mereka juga tak betul. Tapi yang Nabi ulama semakin, mereka suntikan itu dibagi-bagi. Beda suntikan infus, beda suntikan obat, beda suntikan obat, beda suntikan vitamin sejenis makanan. Dan ulama semakin dia pun on infus juga dibatalkan. Ulama semakin ada dua batal. Kalau pakai punya, kalau tak bisa masuk ke
akhirnya hulunya ini kan juga masuk ke badan alasnya dari kita. Jadi mon ulama kamu nabi sudah ke apa jangan lengan ngapa sih lagi sampai lengan dari selalu dari dibeda-bedakan. Jika saya boleh ingat mungkin karena ketika disampaikan semangat ketika bahas ilmu bani gula ini sebagai sumber yang kompeten lagi. Cuma semangatnya silaturahim itu deh. Jadi mengkaji ilmu di bulan Ramadan. Jadi deki menggula keterangan kasana ya tore rada ya tore bener lagi dari seorang. Ketika apun maklum di kalangan para ahli ilmu menyalahkan orang lain kecubaan dan disalahkan itu juga benih air. Biasa para ulama ajabu wansada ya tore bener ketika ada telepon dulu minum. Terus bisa kedua. Baik, terima kasih. Beralih kepada pertanyaan yang kedua. Ada seorang perempuan ingin melahirkan yang berarti masih tahap pembukaan. Perempuan tersebut keluar tanda lendir dan darah. Apakah perempuan tersebut masih wajib sholat atau tidak? Pada asatidz kami. Atau sekarang kau bertanya tinggal bagi bahasa bisa belajar dari bahasa Arab. Kebenaran di berbeda tadi. Pembukaan tahap awal dan keluar rohiro atau begitu wajib sholat mereka. Dekat lagi orang yang wajib sholat sakun. Saja awal keluar rohiro atau sebab jalan kerja ulama yang nyamai bersaja pun dengan darah istihadah bersaja pun dengan darah fasi. Jadi tetap orang yang kita di tahap awal pembukaan saja keluar dari otak roh dan fakul dari sholat. Kalau bertambahan kita jadi ke fakul wajib sholat. Tahu mana? Tahu udah pertanyaan. Kenapa sih sholat ketika lendir selalu keluar? Bahas orang ada takut sehat. Ki fakul. Lendir ini pada nabi orang kerja besar. Jadi orang kerja kan dari cara sholat. Kita total sebisa mungkin sampai menikah sekeluar kita mampu. Pada nikah tu dia wudu, pas tu dia sholat. Mungkin sholat tu sebisa. Aktif biasa mana kita bisa cengki tu, ki sebisa. Jadi walaupun nikah terus mengalir lendir nikah ki ngkuina mencak memakai kisah membadut. Dia itu pasti dia sholat. Pada bila kerja, kan ini kasadisin bau di pagi. Cukup. Pas masalah satu wudhunya sudah masuk waktu sholat. Oh, sama. Dan hadir secara oleh istihad. Jangan. Terus setelah masuk baru wudhu masuk meja. Ada tambahan. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hukumnya menjamak sholat karena ada kesibukan yang tidak bisa dihindari? Kepada para kami. Oke, setelah ke pertanyaan, untuk selanjutnya saya pula penanya ditampilkan gitu. Pertanyaan ini dari Persera, asalnya gimana? Jadi untuk selanjutnya kita kembali umumkan. Pada gula mau diikuti penanyanya, dan saya siapa? Oke, itu saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertanyaan ketiga. Tapi kenapa menjamak sholat karena ada kesibukan yang tidak bisa dihindari? Sholat itu juga kesibukan yang harus diprioritaskan harusnya. Tapi tidak ada kesibukan apapun saya harus menghalangi sholat pasti. Mengenai jamak bisu bil hajat. Nikah kalau pertanyaan serupa nikah pernah diajukan dan
Syekh Ismail Yamani rahimahullah. Guruna para kiai mutulan muka. Pertanyaan persis ketika jawaban apa hukuman oleh agama coba kalau berbeda kesibukan. Jadi karena kalau kita pertanyaan berjawablah kemudian namun maca jawabnya Syekh Ismail. Syekh Ismail ada dan jawabannya intinya seperti jamaah fil hadar nikah tak kayak nikah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Fakir sekelompok. Dan pendapat nikah si muktamad cepon si Ismail. Kini res nakar beda ulama sini ngaki jamaah karena kesibukan menikah cepon Ibnu Munzir sama Ibnu Sirin. Tapi pendapat nikah lemah tak pantas cak si Ismail kalau tidak layak bagi kita pantas akui nurut pendapat nikah bagi orang yang berhati-hati di majelis agama. Ini kesimpulan jawabannya. Maka ibu tadi kabar nang kita majemuk majemuk iki halaman benak halaman 324 juz 4. Mana naskah anak ini itu sebenarnya farqun fi madahibihim fil jam'i fil hadar bila khaufin wala safarin wala batalin wala maradin. Di pancak berangkat tentang jamaah nang kok jemput kalau bertanda sebab nikah takut perjalanan pada wajan bertanda songkan karena sebab biasa kebaik sebab jamaah dikasih pada pas kelanjutannya adalah madhabuna wa madhabu Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmad wa Jumhuri annahu la yajuzu. Jadi pendapat Pak Syekh katakan wa hakka Ibnu Munzir al-Ta'ifatin jawazahu. Ibnu Munzir jelaskan di sekelompok ulama ini menikah wa jawazahu Ibnu Sirin dihajatin awal nabi itu ada tak. Ibnu Sirin ingin ngaki karena hajat cepot, tetapi selama tak dijadikan kebiasaan, artinya tak kadang-kadang. Tapi pas kelanjutnya jawaban Syekh Ismail, tidak boleh ada, fama alaihi al-madaihul al-atu wal mutama. Jadi jawaban Ismail, mana disandingkan antara jawaban Matur Sempak dan pendapat kedua bisa, maka bisa diketahui bahwa Syekh utama ini pendapat Syekh Takimi. Wa huwa alladhi yadinullahu bihi man yuridu istibra'an din. Nikah sepatut kebaik landasan agama, kebaik aturan agama bagi orang-orang setengah di agama. Wa ma siwa dzalika la yakunu la yu'awwadu alaihi wa la yujuzu dimatu. Pendapat selain menikah nikah tak pantas aku ikuti dan dijadikan pedoman. Nikah yang selain. Jadi kesimpulannya nikah tak tinggi. Dan itu pendapat saya utama. Bisa tadi ada salah Imam Madhab Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Tapi ini Hambali nikah tak melihatkan ajaran sebagai kesibukan selajar negara berbeda tapi dengan Imam Madhab Syafi'i kan itu Imam Muslim ini Muslim saya belum jadi kan melihatkan ajaran selajar dan pokok sudah kesibukan ada syarat kalau bersyarat tak kebiasaan mau resi habisnya kan kebiasaan pas belajar kalau kita sedikit sepuluh ini dia pun tahu terus asal bisa syarat kemarin kejauhan kepada Cina dia mau kita harusnya bersekali tak boleh banyak kebiasaan kisah itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut pertanyaan yang